Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM D1901001. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik pembenihan ikan arwana. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat nikmat dan karunia-Nya, tugas pembenihan ikan arwana dapat terselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik pembenihan ikan. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dwi Utami Putri, SPI MP. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah mendukung penyusunan tugas ini. Ikan hias air tawar merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Permintaan terhadap ikan hias terus meningkat sehingga memerlukan ketersediaan dalam jumlah besar. Penyediaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan hasil tangkapan atau membudidayakannya sendiri. Dengan kekayaan ikan hias yang berlimpah, maka peluang Indonesia sebagai pengekspor komoditas ini sangat besar. Keindahan warna dan bentuk tubuh arwana sangat mengagumkan. Karenanya, ikan yang dianggap sebagai pembawa hoki ini banyak dicari para pencinta ikan hias, di dalam maupun di luar negeri. Permintaan ikan arwana terutama oleh masyarakat luar negeri setiap tahun terus meningkat. Jika kita hanya mengandalkan tangkapan alam, tidak akan bisa dapat memenuhi permintaan pasar, apalagi tangkapan alam sudah dilarang. Maka dari itu, perlu diadakannya informasi tentang teknik pembenihan ikan arwana tersebut. Apa sih ikan arwana? Ikan arwana atau Sclerophagus st. dikenal dengan berbagai nama lokal seperti ikan naga, baramundi, saratoga, pelatapat, kelesa, siluk, kayangan, paing, tangkeleso, arwana, termaksud dalam kelompok ikan primitif yang berevolusi lebih dari 10 juta tahun. Fosil ikan ini ditemukan di berbagai tempat, diduga berumur antara 10 sampai 60 juta tahun, tergantung pada spesies dan tempatnya. Arwana digolongkan dalam famili Osteichthyosidae, memiliki karakteristik badan memanjang, sirip dubur terletak jauh di belakang badan. Jenis arwana, menurut Snapshot 2012, jenis arwana dapat yang berkembang di seluruh dunia adapun sebagai berikut. Yang pertama itu arwana super red, yang kedua cross black golden arwana atau X black golden, yang ketiga red tail golden arwana, yang keempat grand arwana, yang kelima banjar red arwana, yang keenam jardini arwana, ketujuh silver arwana, 8 silver black arwana, 9 arapaima gigas, 10 African arwana. Habitat dan siklus hidup. Habitat alami arwana berupa sungai-sungai yang berarus lambat, rawa-rawa dan danau dangkal dengan kedalaman 2-3 meter. Habitat seperti ini biasa jadi penyebab pembawaan arwana begitu tenang dan kalem, meskipun tidak jarang tampak agresif. Dasar perairan tempat hidup arwana di alam umumnya berlumpur dan terdapat tanaman air. Perairan ini biasanya agak asam karena memiliki pH 4,5 sampai 5 ppm. Cara dan kebiasaan makan ikan arwana. Arwana merupakan ikan perenang atas atau surface feeder. Di alam mereka berenang di dekat permukaan untuk berburu mangsa. Arwana dapat menerima segala jenis pakan untuk ikan karnivora, tetapi seringkali mereka jadi sangat menyukai salah satu jenis pakan saja dan menolak jenis lainnya. Sebagai ikan peloncat, arwana di alam biasa menangkap serangga yang hinggap di ranting dengan ketinggian 1-2 meter dari permukaan air, menurut Ditjen Perikanan Budidaya 2008. Reproduksi ikan arwana. Ikan ini berkembang biak sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni hingga Agustus di habitat aslinya. Arwana matang akan berkembang biak apabila mencapai umur 4,5 tahun atau 5 tahun dengan berat di antara 1 hingga 2 kg. Semasa proses kawin, induk jantan dan betina akan berpasangan dan berenang beriringan selama beberapa minggu.
Kemudian bagaimana teknik pembenihan ikan arwana? Teknik pembenihan ikan arwana itu ada 7. Yang pertama persiapan kolam, yang kedua seleksi induk, yang ketiga penebaran induk, keempat pemijahan, kelima pengeraman dan penetasan telur, yang keenam panen, yang ketujuh perawatan larva. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu, dimulai dari persiapan kolam. Kolam ikan arwana yang baik memiliki jenis tanah berlempung dan derajat kemiringan saluran pemasukan dan pengeluaran maksimal 1% serta berukuran 10 x 10 meter per kubik. Kolam pembenihan merupakan wadah yang digunakan untuk mempertemukan induk jantan dan induk betina yang telah siap memijah. Kolam pembenihan tersebut merupakan habitat yang sengaja dibuat dengan kondisi dan lingkungan yang disesuaikan dengan habitat asli arwana. Kolam pembenihan dapat pula digunakan sebagai kolam pengadaan atau pembesaran arwana sebelum pembenihan dilakukan. Selanjutnya seleksi induk. Penyeleksian induk untuk ikan arwana harus benar-benar diperhatikan ras murni, bentuk morfologi, umur induk, berat badan, serta kesehatannya. Penyeleksian induk juga dapat dilihat dari tingkat kematangan gonatnya. Ciri-ciri induk betina yang matang gonat yaitu perut mulai turun, pada usus menjadi lebar, dan warnanya cerah pada saat di kolam jika dilihat dari perilaku induk betina, yaitu kepala betina menghadap ke atas atau menganga. Sedangkan pada induk jantan yang matang gonat yaitu nafsu makan berkurang, bahkan tidak mau makan, dan warna tubuhnya lebih cerah dari biasanya. Perbandingan jantan dan betina 1:1. Calon induk berukuran 5-6 tahun, panjang tubuh 60 cm, dan bobot sekitar 4 kg. Agar menghasilkan anakan yang murni dan berkualitas, strain kedua calon induk harus sama. Menurut Momon dan Hartono 2002, ciri-ciri morfologis jantan dan betina arwana dapat dibedakan sebagai berikut. Dapat dilihat dari organ tubuhnya, arwana jantan lebih panjang dan ramping, sedangkan arwana betina lebih pendek, lebar, dan agak gemuk. Sedangkan untuk kepala dan mulut, arwana jantan kepalanya tampak besar dan mulutnya agak lebar karena mengerami telur dalam mulut. Sedangkan arwana betina kepala tampak meruncing dan mulutnya lebih kecil. Untuk teroks atau dada arwana jantan lebih panjang, sedangkan arwana betina lebih pendek. Untuk sirip dada, arwana jantan lebih panjang, sedangkan arwana betina lebih pendek. Untuk sirip dorsal atau sirip punggung, arwana jantan menyempit, sedangkan arwana betina melebar. Selanjutnya penebaran induk. Sebelum ditebar ke kolam, induk diaklimatisasi terlebih dahulu agar tidak mengalami stres akibat kondisi lingkungan yang baru, terutama terhadap parameter suhu dan pH air. Induk yang ditebar di kolam merupakan induk yang memiliki kriteria yang baik, seperti sehat, tidak cacat, dan berumur lebih dari 4 tahun. Proses aklimatisasi dilakukan dengan cara ikan yang dibungkus dalam plastik atau packing dimasukkan ke dalam posisi terapung selama 1-5 menit. Kemudian sedikit demi sedikit air dari kolam pemeliharaan dimasukkan ke dalam wadah plastik tersebut agar ikan terbiasa dengan lingkungan barunya. Selanjutnya ikan dilepas secara perlahan-lahan ke dalam kolam. Induk ditebar ke dalam dengan padat tebar 7-10 ekor per 100 ml per kubik. Dalam penebaran perbandingan induk, jantan dan betina yang ideal adalah 1:1. Selanjutnya itu tahap pemijahan. Menurut Ditjen Perikanan Budidaya 2011, setiap tahun arwana 2 kali memijah, namun jumlah dan masa birahi induk mencari pasangan dengan cara saling bekerjaan satu dengan yang lain. Pasangan berjodoh akan berenang berdua di pinggiran kolam dan memisahkan diri dari kelompok sampai saat berpijak. Untuk menjaga pasangannya, induk berjodoh akan melewati jika ada induk yang mendekat. Jika masa pendekatan selesai, pasangan siap kawin. Namun, proses pemijahan tidak berlangsung begitu saja.
Daya rangsang luar seperti curah hujan, suhu, pH, dan kondisi air mengalir akan mempengaruhi induk betina melepas sel telur. Pada fase selanjutnya, telur-telur tersebut dikumpulkan untuk diinkubasi oleh arwana jantan selama sekitar 1 minggu hingga menetas. Arwana muda yang masih mengandung kuning telur akan hidup di dalam mulut arwana jantan selama 7-8 minggu sampai kuning telur telah habis. Selanjutnya, pengeraman dan penetasan telur. Telur-telur yang dihasilkan oleh induk arwana dari proses pembuahan yang masih berada di dasar kolam akan diambil oleh induk jantan dan disimpan ke dalam mulut atau kantong telur. Proses pengeraman telur berlangsung dalam mulut induk jantan atau mouth border dan mouth border. Masa pengeraman telur berlangsung kurang lebih 40 hari yang dihitung dari masa pertumbuhan. Rata-rata jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor induk arwana adalah 20-55 butir per tahun, dengan presentasi telur yang menetas dan hidup menjadi arwana remaja tidak lebih dari 50%. Pada saat telur dierami, di dalam mulut induk jantan terjadilah proses embriogenesis yang berlangsung sangat singkat. Proses tersebut merupakan pertumbuhan embrio dari telur. Setelah mengalami proses embriogenesis, telur akan menetas menjadi larva. Semua larva tetap tersimpan dalam mulut induk jantan hingga larva tersebut mampu berenang. Pada saat itu, anakan telah mencapai ukuran sekitar 2-7 cm. Dalam mulut indukan jantan sebenarnya berlangsung 2 fase. Yang pertama fase prolarva dan fase postlarva. Pada fase prolarva, bagian tubuh larva atau perut masih menempel kuning telur. Sedangkan pada fase postlarva, kuning telur yang menempel di bagian perut larva telah habis diserap oleh larva. Tahap selanjutnya, tahap pemanenan. Pemanenan dilakukan pada sore hari sekitar pukul 18.00 dan menghabiskan waktu sekitar 4-5 jam. Pemanenan sebaiknya dilakukan sebelum masa pengeraman habis, sekitar 25-30 hari sejak proses pertumbuhan terjadi. Larva dalam mulut induk dipanen kemudian dipindahkan ke akuarium. Kondisi larva pada waktu pemanenan masih berada dalam fase larva. Pemanenan larva dilakukan dengan cara manual. Pada tahap awal, air kolam diturunkan hingga 50% dari ketinggian semula. Selanjutnya, indukan-indukan jantan yang sedang mengerami digiring ke depan kolam atau bagian depan dengan menggunakan jala atau tirai jaring. Serok dilakukan pada permukaan air sehingga induk yang terjaring masih dapat berenang. Selanjutnya dilakukan penyaringan induk yang sedang mengerami dan siap panen. Dan proses penyortiran, induk arwana ditangkap satu persatu dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, tubuh induk dielus-elus dan mulutnya dibuka secara perlahan-lahan untuk dilihat telurnya. Jika telur di dalam mulut induk jantan belum memiliki tanda berupa bintik hitam, yang berarti sudah berbentuk larva, maka induk sebaiknya segera dilepas kembali ke kolam. Namun, jika telur sudah menjadi larva, secara hati-hati dikeluarkan dari mulut induk. Pengeluaran larva dari mulut induk dilakukan di dalam serok. Larva yang berhasil dikeluarkan secepatnya dimasukkan ke dalam akuarium dengan menggunakan wadah kecil berisi air bersih. Jumlah larva yang dipanen dari satu induk sekitar 20-40 ekor larva. Setelah larva dikeluarkan, semua induk dikembalikan dilepas ke dalam kolam. Selanjutnya, tahap pemeliharaan larva. Menurut Mono dan Hartono 2002, larva yang dipanen dari mulut induk jantan sebenarnya belum waktunya untuk dipanen bila dilihat dari masa pengeraman telur oleh induk jantan. Dengan demikian, larva tersebut masih perlu melalui 2 fase pertumbuhan, yaitu fase pre-larva dan fase post-larva. Dalam proses pertumbuhannya, pasti di antara anakan ada yang mati dan ada yang cacat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu dilakukan perawatan dengan baik. Itu tadi teknik pembenihan ikan arwana. Dapat kita simpulkan bahwa arwana merupakan ikan endemik Indonesia yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi sebagai ikan hias populer di Indonesia.
atau bahkan di dunia. Hal ini menyebabkan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kepunahan di habitat aslinya. Budidaya merupakan salah satu solusi yang bisa diambil untuk menjaga kelestarian arowana, sekaligus tetap memanfaatkan nilai ekonomisnya. Teknik pembenihan ikan arowana dimulai dari persiapan kolam untuk seleksi induk, penebaran induk, proses pemijahan, pengeraman dan penetasan telur, bahkan panen dan pemeliharaan larva ikan arowana. Seluruh kegiatan harus memperhatikan kondisi lingkungan yang menyerupai habitat asli untuk mendukung suksesnya pemijahan. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.